kita akan berada di kedalaman 18.000 kaki sebentar lagi. Itu adalah kedalaman yang dicapai Bud Brickman di dalam jurang. Aku melakukannya sungguhan. Di bagian terdalam Samudra Pasifik, ada sebuah tempat yang hampir terasa seperti bukan bagian dari dunia normal. Sebuah tempat tanpa cahaya matahari, sangat dingin, dan memiliki tekanan yang begitu kuat hingga bisa menghancurkan baja seperti kaleng. Inilah Palung Mariana, bagian terdalam dari lautan di seluruh bumi. Palung ini terletak di bagian barat Samudra Pasifik, di antara Jepang dan Filipina. Karena kedalamannya yang luar biasa, bahkan gunung tertinggi di dunia, yaitu Gunung Everest, tetap akan tenggelam, saudara. Jika diletakkan di dasarnya, menurut penelitian dari National Geographic dan NOAA, atau National Oceanic and Atmospheric Administration Amerika, kedalaman paling bawahnya yang disebut Challenger Deep mencapai hampir 7 mil. Selama waktu yang sangat lama, orang-orang berpikir bahwa tidak ada makhluk hidup di tempat ini. Karena tempat ini seperti sebuah lubang yang gelap dan dingin yang tidak bisa dihuni oleh makhluk hidup apapun. Namun seiring berkembangnya teknologi dan semakin dalam penelitian para ilmuwan, mereka perlahan-lahan menemukan bahwa kepercayaan lama itu ternyata salah. Di balik kegelapan dan tekanan yang ekstrim, masih ada organisme unik yang hidup di kedalaman laut. Ada ikan, makhluk-makhluk kecil, dan bakteri yang mampu bertahan hidup meskipun kondisinya hampir mustahil. Yang lebih mengejutkan, mereka tidak bergantung pada sinar matahari untuk bertahan hidup. Sebaliknya, mereka menggunakan bahan kimia dari dalam bumi untuk mendapatkan energi, seperti sebuah ekosistem tersendiri yang terpisah dari dunia yang biasa kita kenal di permukaan. Namun, semakin banyak yang ditemukan tentang Palung Mariana, semakin banyak juga negara besar yang tertarik padanya. Ini bukan sekedar laut yang dalam. Secara perlahan, ini menjadi bagian penting dari persaingan global dalam bidang sains, teknologi, sumber daya, dan strategi militer. Menurut para analis dan ahli maritim, banyak negara sekarang ingin mempelajari kedalaman laut karena kemungkinan terdapat mineral-mineral penting di sana yang dibutuhkan untuk teknologi modern. Termasuk di dalamnya adalah material yang digunakan untuk baterai, elektronik, dan teknologi canggih lainnya. Karena itu, minat negara-negara yang memiliki kemampuan untuk melakukan eksplorasi laut dalam semakin meningkat. Saat ini, berbagai negara sudah menggunakan robot khusus, kapal selam riset, dan kapal berteknologi tinggi untuk menjelajahi bagian terdalam dari lautan. Ini bukan hal yang mudah dilakukan, karena tempatnya sangat berbahaya. Tekanan di bawah sangat berbahaya. Secara sederhana, rasanya seperti kamu dijatuhi beban yang sangat berat saat berada di bawah air. Bahkan baja yang tebal pun bisa hancur jika kekuatannya tidak cukup. Tapi bagaimana sebenarnya Palung Mariana terbentuk? Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, saya mau minta satu like dari kamu dan jangan lupa subscribe channel kita. Itu sudah sangat membantu kami para pembuat konten. Jadi, mari kita mulai. Agar kamu bisa memahaminya, bayangkan permukaan bumi seperti puzzle besar yang terdiri dari potongan-potongan batu yang sangat besar. Potongan-potongan batu ini disebut lempeng tektonik, dan lempeng-lempeng ini bergerak sangat lambat selama jutaan tahun. Sekarang, di bagian yang dekat dengan Palung Mariana, ada dua lempeng besar yang saling mendorong. Salah satunya adalah lempeng Pasifik. Karena lempeng ini lebih berat dan lebih tua, perlahan-lahan lempeng ini tenggelam ke bawah lempeng lainnya. Proses ini disebut subduksi. Saat satu lempeng terus tenggelam di bawah lempeng lainnya, terbentuklah lubang yang sangat dalam di dasar laut. Dan itulah yang menjadi Palung Mariana. Seperti tabrakan perlahan antara dua potongan batu raksasa selama jutaan tahun. Ini bukan peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba. Ini berlangsung sangat lambat, tapi dampaknya sangat besar terhadap bentuk planet kita. Pada tahun 1975, para penjelajah pertama kali mencoba mengukur kedalaman palung itu hanya dengan tali panjang dan peralatan berat dari kapal HMS Challenger milik Inggris. Menurut catatan sejarah, butuh waktu sangat lama sampai tali itu menyentuh dasar laut terdalam. Awalnya banyak orang yang tidak percaya dengan kedalaman luar biasa yang mereka dapatkan dari pengukuran itu. Namun seiring berjalannya dekade, semakin jelas bahwa luas dan kedalaman Palung Mariana memang benar adanya. Dan semakin banyak rahasianya yang terungkap, semakin penting pula palung ini bagi dunia saat ini. Karena di bawah lautan yang sangat gelap ini, mungkin tersembunyi beberapa sumber daya dan penemuan ilmiah terpenting untuk generasi berikutnya. Namun demikian,
Pada tahun 1960, ada dua orang yang memutuskan untuk melakukan sesuatu yang hampir mustahil pada masa itu. Apa rencana mereka? Turun ke dasar terdalam Palung Mariana, sebuah tempat yang hampir tidak pernah dilihat siapapun dengan mata kepala sendiri. Mereka tidak menggunakan kapal selam biasa. Namanya adalah Trieste. Ini adalah kendaraan khusus yang dibuat hanya untuk satu tujuan, yaitu turun sangat dalam ke dasar laut. Di dalamnya terdapat kabin logam kecil yang hanya cukup untuk 2 orang. Bentuknya seperti bola besi kecil yang tergantung di bawah tangki besar. Di sanalah insinyur Swiss Jackie Piccard dan perwira Angkatan Laut Amerikas Don Walsh menaiki kendaraan itu. Saat mereka turun semakin dalam ke lautan, cahaya perlahan-lahan menghilang. Setelah beberapa jam, hanya kegelapan total yang mengelilingi mereka. Kamu tidak bisa melihat apapun. Airnya juga sangat dingin, hampir membeku. Tapi musuh terbesar mereka bukanlah kegelapan atau dingin, melainkan tekanan. Semakin dalam kamu menyelam di laut, semakin besar tekanan air yang mendorong tubuh dan kendaraanmu. Di Palung Mariana, tekanannya sangat kuat sampai baja tebal pun bisa hancur. Secara sederhana, bayangkan ada gunung yang sangat besar menindih sebuah benda kecil. Seperti itulah kuatnya tekanan di bawah sana. Menurut NOAA dan peneliti laut lainnya, tekanan di Challenger Deep lebih dari 1000 kali lebih kuat daripada tekanan yang kita alami di permukaan bumi. Saat Trieste sedang dalam perjalanan turun, tiba-tiba terdengar suara keras seperti ledakan yang menggema di dalam kabin. Bagian dari jendela pengamatan mereka retak karena tekanan yang sangat besar. Pada kedalaman itu, kejadian tersebut sangat berbahaya. Karena jika baja atau kaca kendaraan benar-benar gagal menahan tekanan, itu bukan sekedar kebocoran air biasa. Karena tekanan yang sangat kuat, seluruh kendaraan bisa langsung hancur dalam sekejap. Namun, meskipun ada bahaya, mereka tetap melanjutkan penurunan. Dan setelah hampir 5 jam perjalanan turun ke kedalaman, mereka akhirnya mencapai dasar terdalam Palung Mariana. Mereka adalah orang pertama dalam sejarah yang secara langsung melihat bagian terdalam planet ini. Dan di sana, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan dunia sains. Ada kehidupan di sini. Menurut laporan dan catatan sejarah, mereka melihat organisme yang bergerak di dasar laut. Karena hal ini, mulai berubah kepercayaan para ilmuwan sebelumnya bahwa mustahil ada kehidupan di tempat seperti itu. Dulu, banyak orang berpikir bahwa jika laut sudah terlalu dalam, tidak ada yang bisa hidup karena tekanannya sangat tinggi. Tapi ternyata itu salah. Di bawah Palung Mariana, ada organisme yang mampu beradaptasi dengan kondisi ekstrim. Ada makhluk-makhluk kecil dan bakteri yang bisa bertahan hidup meskipun tekanan hampir menghancurkan hewan normal lainnya. Yang lebih mengejutkan, cara bertahan hidup mereka berbeda dibandingkan makhluk-makhluk di permukaan bumi. Contohnya, banyak hewan di laut dangkal yang menggunakan kalsium untuk tulang dan cangkang mereka yang keras. Tapi di kedalaman Palung Mariana yang sangat dalam, sulit bagi tubuh seperti ini untuk bertahan hidup karena tekanan dan kimia air mempengaruhinya. Jadi, kebanyakan makhluk di kedalaman laut memiliki tubuh yang lunak dan penampilan yang aneh, sehingga mereka tampak seperti makhluk dari planet lain. Dan karena hal ini, para ilmuwan menjadi semakin tertarik dengan kedalaman laut. Karena jika ada kehidupan yang mampu bertahan di lingkungan seperti ini di bumi, mungkin juga ada kehidupan di tempat lain di tata surya yang memiliki kondisi ekstrim. Sampai sekarang, masih banyak bagian dari Palung Mariana yang belum sepenuhnya dipelajari. Menurut para ahli, kita justru lebih banyak tahu tentang permukaan bulan daripada bagian terdalam dari lautan kita sendiri. Dan seiring dengan semakin majunya teknologi eksplorasi dari berbagai negara, semakin banyak rahasia kedalaman laut yang perlahan-lahan terungkap. Rahasia-rahasia yang telah tersembunyi selama jutaan tahun di bawah bagian paling gelap di bumi. Sekarang, saat kita semakin turun ke kedalaman lautan, cahaya dari permukaan perlahan-lahan menghilang. Pada awalnya, warna biru laut masih agak terlihat, tapi semakin dalam, rasanya seperti memasuki dunia tanpa matahari dan tanpa pagi. Di sinilah kehidupan mulai berubah. Di bagian laut ini, sinar matahari sulit untuk masuk. Karena itu, hewan-hewan di sini harus mencari cara untuk bertahan hidup. Ada hewan-hewan di sini yang matanya tumbuh lebih besar agar bisa melihat makanan meski sangat gelap. Sementara yang lain menemukan cara yang lebih unik. Mereka menghasilkan cahaya sendiri. Ini disebut bioluminesensi. Menurut penelitian para ahli biologi laut dan National Geographic, banyak makhluk laut dalam yang memiliki kemampuan menghasilkan cahaya melalui reaksi kimia di dalam tubuh mereka. Seolah-olah mereka memiliki senter bawaan. Tapi ini bukan hanya untuk terlihat indah.
Mereka menggunakan ini untuk menangkap makanan, menghindari predator, dan mencari pasangan di kegelapan laut yang sangat pekat. Di bawah lautan, cahaya sangat penting, karena hampir tidak ada yang bisa kamu lihat. Salah satu makhluk aneh di sini adalah ikan kapak. Tubuhnya tipis, hampir seperti bilah pisau. Tapi yang paling mencolok di sini adalah matanya yang besar yang selalu menghadap ke atas. Ia melakukan itu untuk melihat bayangan hewan yang berenang di atasnya. Tapi ada satu lagi kemampuan unik yang dimilikinya. Di bawah tubuhnya terdapat organ-organ kecil yang mengeluarkan cahaya biru. Ia menggunakan cahaya itu untuk menyesuaikan warna tubuhnya dengan warna air dari atas. Secara sederhana, ia meniru cahaya di sekitarnya agar tidak terlihat oleh predator dari bawah. Seperti mode tak terlihat di bawah laut. Namun semakin dalam kita menyelam, lingkungannya menjadi semakin ganas. Kita akan sampai di bagian laut yang disebut oleh para ilmuwan sebagai zona tengah malam. Di sini tidak ada lagi cahaya matahari sama sekali. Kegelapan permanen. Mulai dari sini, turun sampai ke dasar palung terdalam, satu-satunya cahaya yang bisa kamu lihat hanya berasal dari makhluk hidup itu sendiri. Dan karena penglihatan normal sudah tidak berguna di tempat seperti ini, tubuh makhluk-makhluk di sini juga beradaptasi. Ada beberapa yang mampu merasakan gerakan sekecil apapun di dalam air. Bahkan gerakan renang kecil dari hewan lain pun bisa langsung mereka rasakan. Seluruh tubuh mereka seperti punya radar yang sangat sensitif. Karena makanan di sini juga sangat sedikit, setiap makhluk harus memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk makan. Salah satu contohnya adalah belut pelikan. Hewan ini tidak besar, tapi mulutnya sangat besar dibandingkan dengan tubuhnya. Ia bisa menelan mangsa yang bahkan lebih besar dari dirinya sendiri. Di tempat di mana kadang-kadang butuh berminggu-minggu atau berbulan-bulan sebelum menemukan makanan lagi, hewan-hewan tidak bisa pilih-pilih. Kalau ada makanan lewat, harus langsung dimakan. Di kedalaman laut seperti ini, aturan hidup memang berbeda. Tidak penting apakah kamu cantik atau hanya kuat. Yang terpenting adalah bertahan hidup. Tapi ada satu pertanyaan besar yang sudah lama menjadi teka-teki bagi para ilmuwan. Kalau tidak ada matahari di dasar laut, dari mana asal energi untuk seluruh ekosistem ini? Bagaimana begitu banyak makhluk bisa hidup di tempat yang hampir tidak punya sumber daya? Ternyata jawabannya berasal dari permukaan lautan. Setiap hari ada partikel-partikel kecil yang perlahan-lahan tenggelam turun dari atas. Ini termasuk plankton yang mati, sisa-sisa kecil organisme, kotoran ikan, dan bahan organik lainnya. Para ilmuwan menyebutnya sebagai salju laut. Ini seperti hujan pelan partikel-partikel makanan kecil dari permukaan laut. Namun menurut penelitian, sebagian besar dari ini sudah langsung dimakan oleh hewan lain sebelum sampai ke dasar laut. Jadi hanya sedikit makanan yang tersisa untuk makhluk-makhluk di kedalaman laut. Namun terkadang datang rezeki yang jauh lebih besar. Dan disinilah dasar laut menjadi seperti pesta. Ketika ada paus besar yang mati dan tenggelam ke dasar laut, itu menjadi sumber makanan yang sangat besar bagi makhluk-makhluk laut dalam. Ini disebut sebagai whale fall. Menurut para peneliti laut, tubuh paus yang mati dapat menopang kehidupan banyak organisme selama waktu yang sangat lama. Yang pertama datang adalah para pemakan bangkai seperti hiu dan ikan-ikan besar. Selama waktu yang sangat lama, yang pertama datang adalah para pemakan bangkai seperti hiu dan ikan-ikan besar. Setelah itu, kepiting, cacing, dan makhluk-makhluk kecil lainnya akan datang untuk memakan sisa-sisa daging yang tersisa. Dan ketika yang tersisa hanyalah tulang belulang, masih ada organisme unik yang bisa memakan kerangka paus itu sendiri. Hampir tidak ada yang terbuang di bawah laut. Di tempat yang sangat sulit untuk bertahan hidup, setiap sedikit energi sangat berharga. Dan karena itu, para ilmuwan semakin membuktikan bahwa bahkan di bagian bumi yang paling gelap dan paling berbahaya, kehidupan tetap menemukan cara untuk terus berjalan. Meskipun begitu, dunia di bawah palung Mariana ternyata lebih dalam daripada yang diperkirakan kebanyakan orang. Di luar dasar laut biasa, ada bagian lautan yang lebih ekstrim, yang hampir seperti dunia yang terpisah. Inilah yang disebut para ilmuwan sebagai zona Hadal. Namanya berasal dari kata Hades, yang dalam mitologi kuno merujuk pada dunia bawah atau dunia orang mati. Dan nama itu memang sangat cocok karena di tempat ini hampir tidak ada kehidupan normal yang bisa kamu temukan jika dibandingkan dengan yang ada di permukaan bumi. Sangat gelap, sangat dingin, dan tekanannya sangat tinggi. Tapi meskipun kondisinya seberat ini, masih ada makhluk-makhluk yang hidup di sini. Salah satu penemuan paling unik para ilmuwan adalah Mariana Snailfish. Menurut penelitian dari peneliti Deep Sea dan National Geographic, ini adalah ikan terdalam yang ditemukan hidup di bumi. Ketika kamu melihatnya, ikan ini tidak terlihat seperti ikan biasa. Warnanya pucat dan tubuhnya hampir seperti jelly.
Tulangnya juga tidak sekeras ikan biasa. Sebaliknya, sebagian besar tubuhnya fleksibel dan lembut agar bisa bertahan dari tekanan ekstrim di dasar laut. Secara sederhana, jika hewan atau manusia biasa ditempatkan di kedalaman seperti itu, tubuh mereka bisa langsung hancur karena tekanan yang sangat berat. Tapi snailfish berbeda. Ia berevolusi untuk bisa hidup di sana. Seolah-olah seluruh tubuhnya memang diciptakan untuk kedalaman laut. Dan dia bukan satu-satunya makhluk aneh di tempat itu. Ada juga organisme yang disebut Cynospheophores. Meskipun mereka terlihat seperti lumpur atau batu biasa, mereka sebenarnya hidup. Yang lebih mengejutkan, mereka hanyalah organisme bersel satu. Artinya, seluruh tubuh mereka hanya terdiri dari satu sel. Namun meskipun begitu, mereka bisa tumbuh hampir sebesar kepalan tangan manusia. Menurut para ilmuwan kelautan, masih menjadi misteri besar bagi mereka bagaimana organisme-organisme ini bisa bertahan dari tekanan yang sangat besar di dasar palung. Karena dalam situasi normal, tekanan yang sangat besar bisa merusak struktur sel biasa. Namun di dasar palung Mariana, sepertinya aturan kehidupan yang berlaku berbeda. Ada juga mikroba di kedalaman yang tidak bergantung pada sinar matahari untuk bertahan hidup. Sebaliknya, mereka memakan bahan kimia yang berasal langsung dari dalam bumi. Ini adalah salah satu penemuan terpenting dalam ilmu laut dalam. Karena ini menunjukkan bahwa ternyata organisme bisa hidup meskipun tanpa sinar matahari. Di permukaan bumi, sebagian besar kehidupan bergantung pada matahari. Tumbuhan menggunakan sinar matahari untuk menghasilkan energi. Setelah itu, tumbuhan dimakan oleh hewan lain dan siklus kehidupan pun berlanjut. Tapi di kedalaman palung, sistem yang bekerja berbeda. Di sini, ada organisme yang menggunakan bahan kimia dari dalam bumi sebagai sumber energi. Seolah-olah planet kita sendiri yang memberi mereka makan. Dan karena hal ini, para ilmuwan jadi semakin tertarik dengan kemungkinan adanya kehidupan di planet atau bulan lain di tata surya. Karena kalau ada kehidupan yang bisa bertahan di lingkungan seperti ini di bumi, mungkin saja hal itu juga mungkin terjadi di tempat-tempat yang tidak mendapat sinar matahari, tapi punya lautan bawah tanah atau aktivitas kimia. Tapi seiring semakin dalamnya penelitian manusia di palung Mariana, ada satu hal lagi yang mulai berubah. Perlahan-lahan ini mulai menjadi pusat persaingan global di kedalaman laut. Dulu, sains dan eksplorasi saja adalah alasan utama mengapa negara-negara ingin mempelajari palung Mariana. Tapi sekarang, cakupannya jauh lebih luas. Sekarang, ini juga melibatkan sumber daya, teknologi, strategi militer, dan kendali atas laut dalam. Selama beberapa dekade setelah penyelaman bersejarah Trieste pada tahun 1960, hanya sedikit yang bisa kembali ke dasar terdalam palung karena misinya sangat mahal dan berbahaya. Bahkan, beberapa bagian laut dalam dikatakan lebih sulit dijangkau daripada bulan. Namun, perhatian dunia mulai kembali ke sini pada tahun 2012 ketika pembuat film bernama James Cameron melakukan misi solo ke laut dalam. Menurut laporan BBC dan National Geographic, dia berhasil mencapai Challenger Deep menggunakan wahana selam yang dirancang khusus. Setelah itu, minat terhadap eksplorasi laut dalam kembali meningkat. Setelahnya, penjelajah bernama Victor Vescovo juga melakukan banyak penyelaman di palung Mariana sejak tahun 2019. Namun, sementara misi-misi lain didanai oleh penjelajah swasta, Tiongkok justru mengambil arah yang berbeda. Pada tahun 2020, menurut laporan resmi Tiongkok dan liputan internasional, wahana selam Tiongkok bernama Vendu Venduje berhasil mencapai palung Mariana. Ini adalah kendaraan laut dalam canggih yang dibuat untuk misi eksplorasi ekstrim. Namun tujuan Tiongkok bukan sekedar kunjungan biasa. Menurut para analis, mereka lebih fokus pada kehadiran jangka panjang di laut dalam. Alih-alih hanya satu misi besar, mereka menggunakan lebih banyak kendaraan bawah laut otonom atau AUV. Ini adalah robot yang mampu bekerja di bawah laut dalam waktu lama meskipun tanpa manusia di dalamnya. Mereka mampu membuat peta dasar laut, menganalisis sedimen, dan mengumpulkan banyak sekali informasi tentang bawah lautan. Dan karena mereka lebih murah dibandingkan misi berawak tradisional, mereka bisa digunakan lebih banyak dan lebih sering. Karena itu, laut dalam perlahan-lahan menjadi frontier strategis yang baru. Ini bukan lagi hanya tentang penemuan hewan-hewan aneh saja. Sebaliknya, ini juga mulai menjadi perebutan data, sumber daya, teknologi, dan pengaruh di bagian terdalam planet ini. Namun demikian, seiring semakin banyak negara mengirimkan robot dan kapal selam ke kedalaman laut, sekarang semakin jelas bahwa bukan hanya ilmu pengetahuan yang menjadi alasan meningkatnya minat pada palung Mariana dan eksplorasi laut dalam. Banyak yang dipertaruhkan di sini, dan salah satu alasan terpentingnya adalah sumber daya.
Di hamparan luas laut dalam, terdapat batu-batu aneh yang tersebar di dasar laut. Mereka tidak terlihat istimewa pada pandangan pertama, karena mereka hanya seperti batu kecil biasa atau kentang yang tergeletak di dasar laut. Namun menurut laporan dari Reuters, BBC, dan International Seabed Authority, batu-batu ini mengandung logam-logam penting seperti nikel, kobalt, dan mangan yang sangat berharga di dunia modern. Logam-logam ini digunakan untuk membuat baterai bagi kendaraan listrik, ponsel pintar, turbin angin, dan teknologi lain yang dibutuhkan untuk energi terbarukan. Secara sederhana, semakin dunia beralih ke energi ramah lingkungan dan teknologi listrik, semakin tinggi juga kebutuhan akan logam-logam ini. Jadi, bagi beberapa negara dan perusahaan besar, dasar laut seperti tambang baru di masa depan. Tapi ada masalah besar. Para ilmuwan, mereka masih belum yakin apa dampak dari penambangan di kedalaman laut. Menurut para peneliti kelautan dan kelompok lingkungan, ekosistem laut dalam sangat lambat untuk terbentuk. Jadi ketika satu bagian dasar laut rusak akibat penambangan, mungkin butuh waktu yang sangat lama untuk pulih kembali. Dan karena masih banyak yang belum kita ketahui tentang kehidupan di bawah laut, ada kekhawatiran bahwa organisme yang bahkan belum sepenuhnya ditemukan oleh ilmu pengetahuan bisa langsung rusak. Tapi, apakah sumber daya saja benar-benar alasan mengapa laut dalam itu penting? Tidak. Ada satu lagi isu yang lebih sensitif dan lebih berbahaya, yaitu komunikasi dan sistem internet global. Kebanyakan orang berpikir bahwa internet berasal dari satelit di luar angkasa. Namun menurut para ahli telekomunikasi internasional, lebih dari 90% lalu lintas internet internasional di seluruh dunia melewati kabel data bawah laut. Ini adalah kabel fiber optik panjang yang terletak di bawah lautan, seperti jaringan kabel raksasa yang menghubungkan berbagai negara. Disinilah lewatnya online banking, panggilan video, media sosial, transaksi bisnis internasional, komunikasi militer, dan hampir semua aktivitas digital modern. Secara sederhana, jika kabel-kabel penting ini terputus, internet dan komunikasi banyak negara bisa terdampak. Dan disinilah kekhawatiran baru dari pemerintah dan analis militer muncul. Karena teknologi yang sama yang digunakan untuk menjelajahi laut dalam juga bisa digunakan untuk mencari, memantau, atau merusak kabel bawah laut. Misalnya, kendaraan bawah air atau robot laut dalam otonom dapat memetakan dasar laut dengan sangat detail. Namun dalam situasi yang salah, mereka juga bisa digunakan untuk mengetahui di mana letak jalur komunikasi penting di bawah laut. Karena hal ini, beberapa negara mulai melihat laut dalam sebagai medan pertempuran strategis yang baru. Ini tidak seperti perang biasa yang melibatkan tank atau jet tempur yang terlihat di permukaan. Ini lebih sunyi, lebih tersembunyi, dan lebih sulit untuk dipertahankan. Karena lautan sangat luas dan sangat sulit untuk mengawasi bagian bawahnya. Menurut para analis dan analis keamanan, inilah alasan mengapa banyak negara saat ini memperluas program teknologi laut dalam mereka. Bukan hanya untuk ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk keuntungan ekonomi dan strategis jangka panjang. Namun hingga sekarang masih banyak pertanyaan hukum tentang hal ini, karena sebagian besar wilayah laut dalam tidak dimiliki oleh satu negara saja. Menurut Perjanjian Maritim Internasional dan diskusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, beberapa bagian dari laut lepas dianggap sebagai wilayah bersama seluruh dunia. Namun meskipun sudah ada aturan yang berlaku, masih banyak area abu-abu terkait dengan pertambangan, eksplorasi, dan penggunaan teknologi laut dalam. Dan sementara perjanjian internasional berjalan lambat, negara-negara terus-menerus mengerahkan peralatan mereka di bawah laut. Singkatnya, sementara dunia masih memperdebatkan aturan-aturan, negara-negara yang lebih maju teknologinya perlahan-lahan mulai mendapatkan kontrol dan informasi. Jadi sekarang Palung Mariana bukan lagi sekedar bagian laut yang sangat dalam. Sekarang itu menjadi simbol tantangan dunia modern. Sebuah tempat yang sama pentingnya bagi ilmu pengetahuan, sumber daya, lingkungan, teknologi, dan keamanan global. Di satu sisi, tempat ini bisa membantu kita memahami asal-usul kehidupan dan rahasia planet kita. Namun di sisi lain, tempat ini juga bisa menjadi pusat persaingan untuk kekuasaan dan kendali di masa depan. Dan seiring semakin banyak negara yang turun ke kedalaman laut, satu pertanyaan besar tetap ada. Apakah dunia bisa melindungi salah satu tempat terakhir di bumi yang belum sepenuhnya dijelajahi? Atau akankah ini berakhir menjadi perebutan besar-besaran untuk sumber daya dan dominasi strategis?
Saat ini belum ada jawaban yang jelas karena pertarungan untuk kedalaman lautan baru saja dimulai.